Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Farera, NPM 1804040044, kelas B Ekonomi Syariah, semester 6, nomor absen 11. Ingin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu materinya tentang sejarah uang dan konsep uang. Bab 1, pendahuluan. Uang secara umum adalah suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, atau sebagai alat pembayaran hutang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang atau jasa. Dengan kata lain, uang merupakan suatu alat yang dapat digunakan dalam suatu wilayah tertentu. Uang juga didefinisikan sebagai suatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar, dan definisi lain yaitu ini merupakan definisi hakikat kegunaan uang sebenarnya. Namun sesuai dengan perkembangan perekonomian, maka uang semakin dipandang sebagai komoditas yang memiliki harga melalui tingkat suku bunga, maka hakikat uang semakin bergeser menjauhi apa yang sebenarnya. Uang merupakan investasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi dan sulit digantikan variabelnya dengan yang lain. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam set sistem ekonomi. Menurut teori konvensional, uang dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi hukum dan sisi fungsi. Secara hukum, uang adalah suatu yang dirumuskan oleh undang-undang sebagai uang. Sedangkan secara fungsi, uang adalah segala sesuatu yang menjalankan fungsinya sebagai uang. Dan fungsi uang sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai alat tukar, yang kedua adalah sebagai satuan hitung, yang ketiga adalah sebagai penimbun kekayaan. Namun, ada satu hal yang berbeda dalam memandang uang, antara lain sistem kapital dengan Islam. Dalam sistem ekonomi, kapital tidak hanya sebagai medium of change, namun juga sebagai komoditas. Menurut sistem kapital, uang dapat diperjualbelikan dengan adanya kelebihan langsung maupun tangguh, serta uang dapat disewakan. Sedangkan dalam Islam, uang tidak dapat dijualbelikan atau sebagai komoditas dan hanya berfungsi sebagai medium of change. Ketika uang diperlakukan sebagai komoditas oleh sistem kapital, berkembanglah ia menjadi pasar uang. Dan terbentuklah pasar uang ini menghasilkan dinamika yang khas dalam perekonomian dunia, terutama perekonomian konvensional. Pada sektor moneter, pasar uang ini kemudian berkembang dengan munculnya pasar derivatif yang menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produk, serta transaksi di pasar ini tidak berlandaskan motif transaksi real sepenuhnya. Bahkan sebagian besarnya mengandung unsur spekulatif. Bab kedua yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu A. Sejarah uang. Sejarah uang yaitu bermula pada peradaban awal. Manusia memenuhi kebutuhan secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau makanan dari buah-buahan karena jenis kebutuhannya masih sederhana dan belum memenuhi kebutuhan orang lain. Mereka hidup mandiri, bak kala itu disebut dengan prabakter, yaitu manusia belum mengenal adanya transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli. Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradaban manusia semakin maju, kegiatan dan interaksi manusia pun semakin tajam. Kebutuhan manusia pun juga bertambah. Maka pada saat itu mulailah muncul ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Muncullah kegiatan bercocok tanam dan berkembang lagi. Sejak saat itu manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk berlangsungnya pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Terjadilah tukar menukar kebutuhan dengan cara barter. Kemudian periode ini disebut dengan zaman barter.
Pertukaran barter menandai adanya keinginan yang sama pada saat yang sama dari pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Namun, ketika kebutuhan semakin kompleks, maka seorang membutuhkan beras sedangkan hanya memiliki garam dan pihak lain tidak membutuhkan garam dan membutuhkan daging, sehingga syarat terjadinya barter tidak terpenuhi. Karena itulah diperlukannya alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian disebut dengan uang, yang pertama kali dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babilonia. Uang kemudian berkembang dan bereformasi mengikuti perjalanan sejarah. Dari inilah uang kemudian dikategorikan dalam 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu uang barang, jenis yang kedua yaitu uang kertas, jenis yang ketiga yaitu uang kredit atau uang girold. Sejak awal sejarah manusia, orang-orang bekerja keras dalam kehidupan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa, dan memanfaatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperluan yang banyak dan beragam menimbulkan sikap saling ketergantungan antar manusia yang populasinya semakin bertambah, sehingga mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Hal ini mendorong manusia untuk saling tukar-menukar hasil produksi. Pada awalnya, manusia tidak mengenal uang tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter. Sejarah uang di berbagai bangsa. Yang pertama yaitu sejarah uang pada bangsa Lydia. Bangsa Lydia adalah orang-orang yang pertama kali mengenal uang. Uang pertama kali muncul di tangan para pedagang ketika mereka merasakan sulitnya jual beli dengan sistem barter. Lalu mereka membuat uang pada tahun 570 sampai dengan 546 Masehi. Negara berkepentingan mencetak uang. Pertama kalinya masa ini terkenal dengan mata uang emas dan perak yang halus dan akurat. Yang kedua yaitu sejarah uang pada bangsa Yunani. Bangsa Yunani yang membuat uang komoditas sebagai utensil monai atau koin-koin dari perunggu. Kemudian mereka membuat emas dan perak yang pada awalnya beredar di antara mereka dalam bentuk batangan. Sampai masa dimulainya percetakan uang pada tahun 406 sebelum Masehi. Mereka mengukir di uang mereka bentuk berhala, gambar-gambar, pemimpin, dan mengukir nama negeri di nama uang dicetak. Mata uang utama mereka adalah drachma yang terbuat dari perak. Yang ketiga yaitu sejarah uang pada bangsa Romawi. Bangsa Romawi pada masa sebelum abad ketiga sebelum Masehi menggunakan mata uang yang berbuat dari perunggu yang disebut dengan eis natum eisrun. Mereka juga menggunakan mata uang koin yang berbuat dari tembaga. Orang yang pertama kali mencetak uang pada Servius Tullius yang dicetak pada tahun 269 sebelum Masehi, kemudian pada tahun 268 sebelum Masehi. Mereka mencetak denarius dari emas yang kemudian menjadi mata uang utama Imperius Romawi. Di atas uang itu mereka cetak ukiran bentuk-bentuk dewa dan pahlawan-pahlawan mereka hingga masa Julius Caesar yang kemudian mencetak gambarnya di atas uang tersebut. Yang keempat yaitu sejarah uang pada bangsa Persia. Mengadopsi pencetakan uang dari bangsa Lydia setelah menyerang mereka pada tahun 546 sebelum Masehi, uang dicetak dari emas dan perak dengan berbanding 1:13,5. Suatu hal yang membuat naiknya emas dan perak. Mata uangnya adalah dirham perak berbentuk butiran murni. Ketika sistem kenegaraan mengalami kemunduran, maka mata uang mereka pun ikut serta mundur. Yang selanjutnya yaitu yang B, yaitu fungsi uang. Fungsi uang secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter. Secara rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, fungsi asli itu ada 3 macam. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, yang kedua yaitu sebagai satuan hitung, dan yang ketiga adalah sebagai penyimpan nilai. Dan selanjutnya adalah sedangkan fungsi turunan uang, yaitu yang pertama adalah uang sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua adalah uang sebagai alat pembayaran hutang,
Yang ketiga adalah uang sebagai alat penimbun kekayaan. Yang keempat adalah uang sebagai alat pemindah kekayaan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi. Peranan uang ini dimaksud untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan tidak adanya barter. Karena dalam sistem barter ada unsur tidak adil yang digolongkan sebagai riba al-fadl dan dilarang dalam Islam. Uang dalam memainkan peran penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Uang dapat digunakan sebagai alat ukur opportunity cost, yaitu pendapatan yang hilang. Disampaikan itu juga uang memainkan peranan sosial dan religius yang khusus karena ia merupakan ukuran terbaik untuk menyalurkan daya beli dalam bentuk pembayaran transfer kepada si miskin. Menghitung nisab dan nilai suku zakat yang tepat sebagai fungsi sosial, uang menahan atau mencegah eksploitasi terbuka yang berkandung dalam keadaan tawar-menawar. Ahmad Hasan menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada yang disebut dengan uang nuhud. Apapun istilah fulus, uang bertambah, istilah itu hanya digunakan sebagai alat ukur tambahan yang digunakan untuk membeli barang yang murah. Uang sebagai alat ukur harga. Ini merupakan fungsi uang yang penting. Uang adalah suatu nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Inilah berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai suatu nilai, memudahkan pelaksanaan transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Al-Ghazali berpendapat, uang adalah ibarat cermin, dalam arti uang berfungsi sebagai ukuran nilai yang dapat merefleksi harga dengan benda yang ada di hadapannya. Fungsi uang secara esensial adalah untuk mengukur nilai benda atau dibayar sebagai alat ukur benda lain. Yang selanjutnya itu yang C, jenis uang. Ada 3 jenis uang. Yang pertama yaitu uang barang. Uang barang adalah alat ukur yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Namun, tidak semua barang bisa menjadi uang. Diperlukan 3 komoditi utama atau suatu barang biasa bisa jadi uang antara lain. Satu adalah kelangkaan, yang kedua adalah daya tahan, yang ketiga adalah nilai tinggi. Maksudnya nilai tinggi adalah barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi. Dalam sejarah, pemakaian uang barang yang pernah disyaratkan barang yang digunakan sebagai barang kebutuhan sehari-hari seperti garam, namun kemudian uang komoditas adalah uang barang ini dinilai banyak kelemahannya. Di antaranya uang barang tidak memiliki pecahan, sulit untuk disimpan dan sulit untuk diangkut. Kemudian dipilihlah sebagai uang jatuh pada logam-logam mulia seperti emas dan perak. Kenapa dipilih emas dan perak? Karena memiliki nilai yang tinggi, langka dan dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Dan kelebihannya emas dan perak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Selain itu juga logam-logam mulia ini tidak mudah luntur dan surut. Yang kedua yaitu uang kertas. Ketika uang logam masih digunakan sebagai uang resmi di dunia, ada beberapa pihak yang memelihara peluang untuk meraih keuntungan dari pemikiran mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, sebagai orang yang meminjamkan uang pada pandai besi atau toko perhiasan. Dengan adanya ini, pandai emas dan bank mengeluarkan surat edaran yaitu uang kertas dengan nilai yang besar dari emas dan perak yang dimilikinya. Mereka ini mendukung uang kertas untuk kepemilikan atas emas dan perak. Masyarakat umum menerima uang kertas ini sebagai alat tukar. Ada beberapa keuntungan penggunaan uang kertas, diantaranya yaitu biaya pembuatan rendah, pengirimannya mudah, menambah dan mengurangi lebih mudah dan cepat, serta dapat dipecah-pecah dalam jumlah yang sekecil apapun. Namun kekurangannya adalah uang kertas tidak cukup signifikan, antara lain yaitu tidak bisa dibawa dalam jumlah yang besar, bak arena dibuat dari kertas sangat mudah rusak. Yang selanjutnya yaitu uang giral.
Uang giral atau uang kredit. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek alat pembayaran giro. Uang giral merupakan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran. Artinya, cek dan giro yang dikeluarkan oleh bank manapun bisa digunakan sebagai alat pembayaran barang dan jasa dan hutang. Kelebihan uang giral sebagai alat pembayaran adalah: yang pertama adalah kalau hilang dapat dilacak kembali hingga tidak bisa diuangkan oleh yang tidak berhak. Dapat dipertanggungjawabkan dengan cepat dan ongkosnya rendah. Yang ketiga yaitu tidak diperlukan uang kembali sebab cek dapat ditulis sesuai dengan nilai transaksi. Namun di balik kelebihan sistem uang ini, sungguhnya tersimpan bahaya besar. Kemudian perbankan menciptakan uang giral ditambah dengan instrumen bunga. Bank mempermudah peluang terjadinya uang beredar yang lebih besar daripada transaksi real lainnya. Inilah yang kemudian menjadi terjadinya pertumbuhan ekonomi yang semu. Yang selanjutnya adalah yang D. Yang D adalah sejarah uang di Indonesia. Sejarah uang di Indonesia sebelum seperti sekarang, mata uang Indonesia telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Apabila kini kita transaksi dengan rupiah, orang Indonesia di zaman dahulu melakukan banyak mata uang lainnya seperti koin, emas, perak. Di era koloni dulu pertukaran uang dilakukan dengan gulden, mata uang Belanda. Yang pertama yaitu tahun 800 sampai dengan 1600 sebelum Masehi digunakan bermacam-macam metode pembayaran. Transaksi dilakukan dengan koin dan emas dan perak. Produk koin pertama yang digunakan di Indonesia berasal dari dinasti Selandia yang diproduksi pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-12. Selain menggunakan koin emas dan perak, itu juga menggunakan manik-manik, juga dipakai sebagai alat tukar. Manik-manik diproduksi oleh kerajaan Sriwijaya dari Sumatera dan menyebar hingga Pulau Jawa, Kalimantan sampai dengan Indonesia bagian timur seperti Maluku. Tak hanya itu, di akhir abad ke-15 kerajaan Majapahit menerima kedatangan pedagang Cina dan menjadikan koin tembaga sebagai alat tukar di masa. Nah, selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah pada tahun 1600 sampai dengan 1942 menggunakan mata uang koloni Belanda. Selanjutnya pada tahun 1992 sampai dengan 1945 di bawah masa penjajahan Jepang. Di tahun 1942 Jepang menginvestasikan pemerintahan Hindia Belanda dan mengambil alih seluruh negeri. Jepang membawa mata uang sendiri termasuk uang lokal dan gulden. Lalu merekuidasi bank-bank termasuk De Sainsbank. Setelah itu terbitlah uang kertas dan dikeluarkan oleh The Japanese Regering dan menjadi alat pembayaran yang sah pada sejak Maret 1942. Untung Jepang seharusnya memiliki nilai yang sama dengan uang Belanda, namun menjadi intervensi mereka mencetak uang secara di tahun 1944. Jepang mengeluarkan uang yang dicetak dalam bahasa Indonesia. Stok uang kertas ini tetap dipakai oleh pemerintah di Indonesia sampai tahun 1946 dan baru bisa mencetak uang sendiri. Yang selanjutnya nomor 4, Belanda datang kembali untuk merebut Indonesia dan mengeluarkan Gulden Nica. Pada akhir perang, sekutu Nica mulai mengambil alih kendali atas Indonesia dan mencetak Gulden Nica. Di tahun 1943, uang disebar di Papua, Maluku, dan Kalimantan. Lalu ketika uang Nica pertama kali muncul di Pulau Jawa, Soekarno mengeluarkan dekret keputusan secara di tanggal 2 Oktober 1945 menyatakan bahwa uang Nica itu ilegal. Dan selanjutnya pada tahun 1945, negara Indonesia mulai mencetak mata uang rupiah, mata uangnya sendiri. Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintahan Indonesia memutuskan sudah saatnya untuk membuat mata uang sendiri. Lalu pemerintahan negara Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia yang baru adalah Bank Negara Indonesia yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946 dan menempati kantor di The Sainsbank di Yogyakarta, Indonesia melalui cetakan mata uang rupiah. Indonesia pertama kali dikeluarkan pada 3 Oktober 1946. Uang rupiah yang berlaku sebelah seperti Nica atau uang Jepang harus diserahkan kembali
paling lambat 30 Oktober 1946. Yang selanjutnya itu pada tahun 1965 sampai 1991 terjadinya inflasi besar-besaran. Inflasi merajalela dan naik hingga 27% di tahun 1961. Di tahun selanjutnya melonjak jadi 174% dan menjadi 600% pada tahun 1965. Akibat kekacauan ini, harga-harga pun melonjak naik dan indeks harga pada akhir tahun 1960 dihitung sampai dengan 363 kali lebih tinggi dari tahun 1958. Akibat inflasi ini, berapa nominal baru rupiah ditambahkan. Pada tahun 1970, Bank Indonesia menambahkan nominal menjadi 5.000 dan 10.000 pada uang kertas baru. Setelah inflasi terkendali, koin rupiah mulai dikenal lagi, mulai jadi nominal 1.000 perak hingga sampai dengan 100 perak. Di September pada tahun 1992 sampai dengan 1999 dapat pengurangan nilai rupiah dan menggantikan nilai rupiah yang tadinya gambar Presiden Soeharto menjadi gambar pahlawan, Suetman, dan pecahan yang sama senilai 50.000. Dan akhir dari babak baru di era tahun 2000 sampai dengan 2005, uang kertas pecahan 100 dan 50 perak tadi resmi dihentikan diproduksi. Dan pada tahun 2016, Bank Indonesia meluncurkan seri pecahan baru seperti yang terjadi. Begitulah sejarah uang di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua adalah konsep uang. Nah, yang A adalah konsep uang menurut Islam, yang B adalah konsep uang menurut konvensional. Nah, konsep uang menurut Islam itu tidak menggunakan modal, sedangkan konsep uang menurut konvensional adalah menggunakan modal. Konsep uang menurut Islam tidak mengenal time value of money, karena uang bukan merupakan magnet hidup yang dapat tumbuh dan berkembang. Namun, mengenal konsep ekonomi value of time, yaitu nilai uang tidak bisa berdasarkan pada pertambahan waktu, karena uang sendiri sebenarnya tidak memiliki nilai waktu, melainkan waktulah yang mempunyai nilai ekonomi. Dan konsep uang menurut konvensional adalah diartikan sebagai alat tukar dan kapital, yang artinya jika mereka mempunyai banyak uang, maka mereka akan mendapat keuntungan juga. Dan uang memiliki fungsi sebagai penyimpanan nilai yang kemudian berkembang menjadi motif money of wealth, yang merubah fungsi uang sebagai salah satu komoditi perdagangan. Oleh karena itu, bagi mereka melakukan praktik riba itu diperbolehkan, atau menimbun harta itu juga diperbolehkan. Sekian materi dari saya tentang sejarah uang dan konsep uang. Apabila ada kurangnya, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.